Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pelaku pengadaan barang atau jasa berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang pengguna anggaran yang merupakan pelaku pengadaan barang dan jasa tertinggi di Perpres ini. Pengguna anggaran ini merupakan orang nomor satu dalam hal pengadaan barang atau jasa dan memiliki kewenangan-kewenangan tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kuasa pengguna anggaran. Siapa itu kuasa pengguna anggaran dan apa tugas dan kewenangannya? Mari kita lihat slide berikut ini. Kuasa pengguna anggaran merupakan pelaku pengadaan yang kalau di APBN adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Ini untuk APBN. Untuk APBD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Nah, mari kita lihat. Baik APBN maupun APBD memberikan satu clue, yaitu KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa kalau APBN, kalau APBD adalah pejabat yang diberi kuasa. Artinya, kuasa pengguna anggaran ini bergantung PA. Apakah PA mau memberikan kuasa atau tidak? Artinya, sebenarnya jabatan KPA itu tidak wajib. Jabatan KPA itu tergantung PA-nya. Apakah memerlukan bantuan dalam pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa atau tidak? Apabila PA-nya mengatakan, saya mampu sendirian dan tidak perlu mendelegasikan tugas-tugas saya, ya sudah. Berarti di kementerian, lembaga, atau perangkat daerah tersebut tidak memerlukan atau tidak perlu ada yang namanya kuasa pengguna anggaran. Apakah ini mungkin? Mungkin sekali. Contoh misalnya di APBD. Untuk institusi atau OPD, organisasi perangkat daerah yang memiliki anggaran yang kecil, ruang lingkup pekerjaannya tidak terlalu besar, maka untuk apa ada KPA? Cukup PA saja. Contoh, Dinas Pertanian di kota, untuk apa? Tapi boleh jadi Dinas Pertanian di daerah sentra-sentra pertanian begitu banyaknya program, maka harus memiliki kuasa pengguna anggaran atau dapat memiliki kuasa pengguna anggaran. Jadi tergantung rentang kendali dan beban tugas daripada institusi tersebut. Dan ini murni merupakan keputusan dari pengguna anggaran. Nah, yang membedakan hanya siapa yang mengangkat. Di APBN, yang menetapkan kuasa pengguna anggaran adalah PA. Jadi pengguna anggaran yang mengangkat kuasa pengguna anggaran. Kalau APBD, yang mengangkat kuasa pengguna anggaran adalah kepala daerah atas usul PA. Jadi untuk APBD, yang mengangkat KPA adalah kepala daerah atas usul PA. Nah, yang perlu kita pahami bersama, hati-hati di sini, KPA baru memperoleh kewenangan apabila mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan dari PA. Kita lihat, tugas pokok kuasa pengguna anggaran berdasarkan pasal 10 Perpres nomor 16 tahun 2018 adalah A. Melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA. Artinya, seorang KPA baru memiliki kewenangan apabila telah mendapatkan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan. Tidak serta-merta seseorang diangkat menjadi KPA
maka otomatis langsung melekat tugas dan kewenangan di dalamnya. Sekali lagi, tidak serta-merta seorang KPA diangkat, maka otomatis melekat tugas dan kewenangan di dalamnya. KPA adalah jabatan kosong dalam hal pengadaan barang atau jasa. Kekosongan tugas dan kewenangan ini hanya dapat diisi apabila KPA ini mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan kewenangan. Ingat di video yang lalu, untuk APBN, PA dapat mendelegasikan kewenangan sesuai dengan ketentuan kepada KPA. Dapat, berarti terserah PA. Poin-poin atau butir-butir kewenangan apa yang akan dilimpahkan dari PA kepada KPA tergantung daripada PA-nya. Jadi PA yang ada di Kementerian Pendidikan, PA yang ada di Kementerian Dalam Negeri memiliki hak masing-masing. Kementerian Pendidikan mengatakan saya mau mendelegasikan 10 kewenangan. Kementerian Dalam Negeri mengatakan saya hanya mau mendelegasikan 5 kewenangan. Terserah PA masing-masing. KPA bersifat pasif, menunggu kewenangan apa yang didelegasikan kepada dirinya. Apalagi APBD. Khusus APBD, kewenangan yang dapat didelegasikan dibatasi. Tidak semua kewenangan PA dapat didelegasikan kepada KPA. Berdasarkan pasal 9 Perpres, ditegaskan bahwa khusus APBD, kewenangan yang dapat didelegasikan hanya A sampai F. Kewenangan yang ada pada huruf G, yaitu menetapkan pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, dan seterusnya, tidak dapat didelegasikan. Sehingga untuk APBD, KPA tidak dapat menetapkan pejabat pembuat komitmen. Walaupun ada KPA yang menetapkan PPK, tetaplah pengguna anggaran. Ini mohon dipahami baik-baik. Nah, satu-satunya, sekali lagi, satu-satunya kewenangan daripada KPA yang melekat langsung kepada dirinya adalah huruf B, yaitu menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi. Ini ada di ketentuan pasal 10. Satu-satunya. Jadi walaupun tidak dituangkan di dalam pendelegasian kewenangan, maka KPA otomatis memiliki kewenangan menjawab sanggah banding. Yang menarik di huruf C. Lihat, kalimatnya adalah dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan. Melaksanakan kewenangan. Ini nanti akan berkaitan dengan video setelah ini, yaitu tugas pokok daripada PPK. Di sini kita lihat KPA dapat, berarti boleh ya, boleh tidak. Apa itu? Menugaskan. Ingat, kata yang digunakan di Perpres adalah menugaskan, bukan mendelegasikan kewenangan. Ya, untuk apa? Melaksanakan kewenangan. Jadi kewenangan itu sebenarnya tetap berada pada KPA, tetapi dilaksanakan oleh PPK. Nah, apa kewenangan yang dilaksanakan oleh PPK berdasarkan surat tugas tersebut? Ada 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Artinya, kewenangan tanda tangan kontrak prinsipnya ada pada PA. Ingat materi kita pada video sebelum ini. Kewenangan melakukan perjanjian atau tanda tangan kontrak ini dapat didelegasikan kepada KPA. Ingat, dapat. Apabila sudah didelegasikan kepada KPA, maka kewenangan ini serta tanggung jawabnya otomatis juga berpindah kepada KPA. Nah, artinya kewenangan tanda tangan kontrak serta tanggung jawab tanda tangan kontrak tersebut berpindah kepada KPA. KPA dapat menugaskan PPK untuk mengadakan perjanjian. Artinya PPK baru boleh mengadakan perjanjian setelah mendapatkan penugasan dari KPA. KPA mengeluarkan surat tugas kepada PPK untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Sehingga kalau kita melihat daripada klausul pasal 10 Perpres ini, PPK hanyalah pelaksana tugas
dari kewenangan yang dimiliki oleh KPA. Kalau kita merujuk kepada undang-undang ya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, apabila penugasan maka tanggung jawab tetap berada pada pemberi tugas. Oleh sebab itu, untuk penandatanganan kontrak ini, kewenangan dan tanggung jawab tetap berada pada KPA, tapi dapat ditugaskan kepada pejabat pembuat komitmen. Nah, kalau begitu KPA lumayan juga, ya lumayan. Oleh sebab itu, KPA dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang atau jasa. Nah, bagaimana apabila ada satu institusi atau organisasi perangkat daerah atau kementerian yang PPK-nya dalam hal ini adalah tidak terdapat personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK. Ingat, untuk ditetapkan sebagai KPA tidak ada persyaratan. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai KPA adalah pejabat, hanya itu. Tidak ada persyaratan harus memiliki sertifikat, tidak ada persyaratan harus punya pengalaman dalam bidang pengadaan, tidak ada. Yang wajib memenuhi persyaratan seperti memiliki sertifikat kompetensi, kemudian memiliki pengalaman, pendidikan, dan seterusnya adalah pejabat pembuat komitmen. Nah, dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, maka KPA dapat merangkap sebagai PPK. Apa yang dimaksud dengan KPA dapat merangkap sebagai PPK? KPA lah yang melaksanakan tugas sebagaimana tugas PPK, termasuk tanda tangan kontrak tadi. Karena khusus untuk penandatanganan kontrak atau melaksanakan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, itu sebenarnya kewenangan daripada KPA yang dapat ditugaskan kepada PPK. Inilah materi tentang kuasa pengguna anggaran. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.